Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun Islam dan Kristen berbeda pandangan tentang sosok Yesus, kedua agama ini juga memiliki kesamaan pandangan tentang beliau. Bahkan Islam mungkin satu-satunya agama di luar Kristen yang memposisikan Yesus dengan sangat tinggi. Sayangnya, sebagian umat kedua agama lebih suka mencari perbedaannya dan mengakibatkan banyaknya gesekan, bahkan pertumpahan darah. Kami mengumpulkan persamaan pendapat kedua agama itu agar masing-masing lebih bisa saling menghargai satu sama lain. Hal ini perlu untuk membina hubungan yang lebih menghormati antar sesama pemeluk agama ini. Lantas, apa saja kesamaan dari kedua agama ini tentang Yesus atau Isa? Untuk lebih jelasnya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Pertama, Yesus adalah pesuruh Tuhan. Beliau datang untuk meluruskan penyimpangan agama yang dilakukan orang-orang Yahudi kala itu. Saat itu umat Yahudi memposisikan agama seperti alat untuk memaksakan kehendak. Mereka menggunakan bait suci untuk perdagangan, serta dengan mudah menghukum dan menghakimi orang lain. Hampir mirip dengan ormas-ormas garis keras di zaman ini. Kedua, Yesus adalah Word of the God. Islam percaya bahwa Yesus adalah kalimatullah. Dia adalah seorang nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Firman Tuhan yang berupa kabar gembira dan berwujud Sang Mesias Isa bin Maryam atau Yesus Son of Mary. Ketiga, mukjizat kelahiran Yesus. Yesus lahir dari seorang wanita terhormat yang masih suci dan belum disentuh oleh laki-laki manapun. Islam dan Kristen percaya bahwa seorang malaikat datang dan memberitahukan kepada Maryam atau Maria bahwa ia akan melahirkan seorang pesuruh Tuhan. Maryam atau Maria berkata bahwa ia belum menikah dan ia bukan pezina. Sang malaikat memberitahukan bahwa semua itu begitu mudah bagi Tuhan. Di dalam Al-Quran, setelah putra kudus itu lahir, banyak orang menuduhnya sebagai pezina dan ingin merajamnya. Tetapi Maryam atau Maria hanya menunjuk kepada bayi yang baru lahir itu. Lalu sang bayi yang baru berusia beberapa hari itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah pesuruh Tuhan dan ibuku bukanlah seorang pendosa." Berdasarkan perkataan ajaib itu, orang Yahudi kemudian percaya kepadanya dan Maryam atau Maria pun selamat dari rajam. Keempat, Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan. Saat agama Yahudi begitu getol menjalankan agama tanpa dasar kasih sayang dan pemahaman, Yesus datang untuk mengajarkan bahwa di atas hukum ada sebuah hal yang bernama kasih dan pengampunan. Islam pun mengajarkan hal seperti ini, bahwa di atas syariat hukum masih ada akhlak dan kasih sayang. Semua harus berjalan seiring. Hukum tanpa kasih sayang akan menjadi ekstrim. Kasih sayang tanpa hukum pun akan menjadi ketidakadilan. Kelima, Yesus melakukan mukjizat. Ia mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang buta, memberi makan orang, dan lain-lain. Yesus juga mengatakan bahwa semua kekuatan itu berasal dari Bapa. Islam pun mengakui keajaiban-keajaiban yang diperbuat Yesus, seperti membuat burung dari tanah liat dan kemudian menghidupkannya lalu terbang. Banyak sekali ayat-ayat tentang keajaiban yang dibuat Yesus di dalam Al-Quran. Keenam,
Yesus naik ke surga dan akan kembali. Muslim percaya bahwa Yesus sekarang sedang tinggal di surga. Tuhan menyelamatkan beliau dari kematian. Meskipun hal ini sedikit berbeda dengan iman Kristiani, kedua agama ini mengajarkan bahwa Yesus akan turun kembali ke bumi, menjadi hakim yang adil atas segala urusan di dunia dan membawa dunia pada kemakmuran yang sejati. Ketujuh, Ibunda Yesus bukan untuk disembah. Islam dan Kristen percaya bahwa hanya Tuhanlah yang berhak disembah. Tidak boleh ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri, sehingga penyembahan terhadap apapun selain Tuhan adalah sebuah dosa besar. Walaupun begitu, penghargaan Islam tentang Maryam, Ibunda Yesus, begitu tinggi, sehingga sebuah surah dalam Al-Quran khusus tentang beliau yang bernama Surah Maryam. Demikianlah kesamaan pandangan ini. Semoga kedua umat mengimani beliau, benar-benar menerapkan apa yang beliau ajarkan, sehingga kedamaian kembali hidup di tengah-tengah umat beragama yang sesungguhnya saling bersaudara ini. Wallahu a'lam bishawab.